Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV dan saat ini kita akan langsung bergabung untuk melihat langsung dan menyimak langsung keterangan resmi dan konferensi pers dari Basarnas. Gimana udah? Edisi belum Pak? Bentar. Edisi Pak. Masih on the way? Enggak, gue nggak bawa. On the way di mana? Di Cawang atau di mana? Oke Pak. Mulai Pak. Oke Pak. Oke mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Sesuai janji saya, tadi saya menginginkan kita akan memberikan penjelasan tentang kejadian hari ini jam 10. Saya ditemani oleh Ketua KNKT dan beberapa pejabat dari Basarnas. Jadi kronologis kejadian Lion Air JT610, ya, Juliet Tango 610, kita menerima informasi dari Air Traffic Control itu jam 6.50 pagi. Kita menerima informasi bahwa JT610 lost contact. Kalau kita lihat di peta, ini bisa dibesarkan. Lost contact ada di atas sini. Ini jaraknya kalau dari kantor SAR Jakarta 34 nautical mile. Kalau dari Tanjung Priok 25 mile. Kalau dari Tanjung Kerawan 11 nautical mile. Jadi tidak terlalu jauh. Kita mendapatkan informasi bahwa pesawat ini lost contact. Ketinggiannya kurang lebih masih 2.500 saat itu. Nanti urusan itu akan disampaikan secara detail dari KNKT. Saya akan menjelaskan bagaimana proses menuju ke evakuasi tersebut. Setelah kita menerima info pada 6.50, kita cross check kepada Lion dan kepada ATC dan itu confirm bahwa pesawat itu betul terbang dan lost contact. Sehingga kita memberangkatkan armada kita, baik itu kapal laut, kemudian tim BSG kita dan helikopter kita. Kita berangkatkan menuju lokasi dan kita mengecek. Dari informasi yang diberikan ATC, koordinatnya itu sebentar saya bacakan ini biar detail. Koordinat lost contact-nya adalah 05 derajat, 46 menit, 15 detik south, kemudian 107 derajat, 07 menit, 16 detik east. Nah, begitu kita sampai di lokasi, ternyata kita menemukan di situ ada puing-puing pesawat, ada pelampung, ada handphone, dan ada beberapa potongan lah. Nah, itu lokasinya hanya berjarak 2 nautical mile dari koordinat yang diberikan oleh ATC. Kita sekarang sudah ada di situ, kapal-kapal kita dan helikopter kita searching di atas itu untuk memberikan bantuan. Kedalaman laut di situ antara 30 sampai 35 meter. Nah, kita sekarang masih berusaha menyelam ke kedalaman itu untuk menemukan dari pesawat tersebut. Kalau di atas permukaan sudah firm kita. Karena kita sudah melihat apa yang tadi saya sampaikan. Nah, ini mudah-mudahan proses ini kita bisa cepat dengan dukungan institusi yang lain. Saya yakin nanti pasti TNI Polri akan membantu untuk kecepatan daripada evakuasi ini. Kalau informasi awal pesawat ini penumpang dan krunya 189. Ya, nanti bisa lebih detail dari Kepala KNKT. Jadi itu yang sudah kami kerjakan, sekarang sedang proses evakuasi, jarak tidak terlalu jauh, mudah-mudahan dalam waktu beberapa saat ke depan kita bisa update lagi info-info yang lebih detail apa yang sudah kita kerjakan maupun yang kita dapatkan. Mohon doa dari rekan-rekan dan masyarakat,
mudah-mudahan ini segera bisa kita evakuasi. Mungkin dari saya itu dulu, dilanjutkan KNKT, nanti silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, atas wakil dari pemerintah, KNKT mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi penyebab dari jatuhnya pesawat Lion Air ini kita bisa temukan segera. Perlu saya informasikan bahwa pesawat ini mulai masuk di jajaran Lion Air bulan Agustus tahun 2018. Jam terbangnya masih sekitar kurang lebih 800 flight hour, jadi masih relatif sangat baru. Ya boleh dikatakan baru. Jadi seperti dijelaskan Bapak Kapasitas tadi, pesawat take off jam 06.20, setelah itu jam 06.22 dengan ketinggian sekitar 2.500 sampai 3.000 pesawat loss of radar contact. Jadi mungkin pesawatnya sudah berada di bawah jangkauan radar, karena radar ada punya sudutnya. Penumpangnya adalah 178 dewasa, 1 anak-anak, 2 bayi infant. Krunya adalah 2 cockpit kru dan 6 awak kabin. Jadi totalnya seperti disampaikan Kapasitas tadi adalah 189. Kami sekarang sedang persiapan untuk berangkat menuju lokasi, membawa peralatan termasuk untuk mendeteksi yang kita namakan underwater locator beacon. Jadi karena pesawatnya tenggelam, dan perlu saya jelaskan tadi juga kita diskusi dengan Kabasarnas, ELC-nya memang tidak aktif karena kami yakin bahwa pesawatnya masuk ke dalam air, begitu juga ELT-nya masuk ke dalam air sehingga tidak bisa transmit. Kami tadi juga monitor posisi ELT-nya di command center, tapi memang kita perkirakan ELT-nya bersama pesawatnya ikut tenggelam ke dalam air. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan sampai sejauh ini. Sekali lagi kami ikut berbela-sungkawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ketua KNKT. Saya tambahkan lagi ya. Jadi ini kalau kita lihat di peta, ini rutenya dia. Take off dari Cengkareng, turn left, kemudian ke arah sini. Ini hilang lost contact-nya di sini. Tadi kan disampaikan oleh Ketua KNKT, jadi di Basarnas ini memiliki alat yang namanya MEULUT. MEULUT itu Medium Earth Orbital Local User Terminal. Alat ini adalah untuk menangkap distress message dari yang namanya tadi salah satunya kalau di pesawat udara itu ILT, Emergency Locator Transmitter. Kami sudah cek, alat ini sudah terregistrasi dengan benar, lifetime-nya masih sampai Mei 2023, kemudian sertifikatnya masih valid, cuman kita tidak menangkap alat ini. Kita sudah cek ke Australia yang punya alat yang sama dengan kita, juga tidak menangkap. Tadi mungkin penjelasan dari KNKT seperti tadi itu. Namun demikian, kita sudah bisa menemukan lokasi tadi, puing-puing itu 2 nautical mile lebih selatan daripada lost contact-nya pesawat ini. Jadi kita sudah menemukan tempatnya, sekarang sedang kita dalami bagaimana melihat situasi di situ. Personil yang kita kerahkan baik dari kantor SAR Jakarta, kemudian kantor SAR Bandung dari Cirebon, kemudian kantor SAR Lampung. Jadi kita ada 3 kapal, kemudian ada kapal-kapal kecil, RIP, maupun helikopter. Total personil yang kita kerahkan 130 plus BSG ada 30 orang. Silakan kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya silakan. Ya silakan. Ya, betul. Jadi sebelum kita sampai di sana, tadi saya sampaikan kan, itu kurang lebih jaraknya 34 mile. Kita 1 jam 20 lah kurang lebih mencapai di situ. Kecepatan kapal kita kurang lebih 20 sampai 21 knot.
Jadi sebelum itu kita sudah melakukan e-broadcast. Dengan adanya koordinat yang kita sampaikan lost contact, kita melakukan broadcast kepada kapal-kapal di sekitar situ. Salah satunya kapal itu yang melihat. Jadi itu betul. Oh ya, bukan hanya itu, ada kapal-kapal yang lain. Tadi ada 3-4 kapal di sekitar itu. Silakan. Apakah sudah bisa diprediksi apa penyebab dari kapal tersebut akhirnya lost contact dan akhirnya jatuh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Basarnas, ini apakah sudah ada posko evakuasi Pak? Mengingat kan pasti semua bala bantuan akan berangkat dan ini titiknya di laut dan artinya butuh posko evakuasi. Terima kasih. Oke, dari Basarnas ya, posko evakuasi yang terdekat adalah di kantor SAR Jakarta. Nanti kita akan buat di situ, karena semua personil kebanyakan dari kantor SAR Jakarta yang melaksanakan evakuasi tersebut. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua itu bisa lebih clear lagi. Jadi kita belum berani memastikan apapun sebelum kita menemukan black box-nya. Dan semua data nanti dari yang terekam di dalam menara pengawas juga kita akan ambil datanya. Juga nanti kebetulan pesawat ini begitu modernnya, ada namanya FOCA-nya, Flight Operation Quality Assurance. Jadi ada data yang ditransmit dari pesawat. Nah itu juga akan kita pelajari. Tapi yang paling penting di sini black box-nya. Kita sampai sekarang belum tahu itu. Apakah ada yang selamat, maksudnya begitu ya? Ya, mudah-mudahan ada. Kita berdoa, mudah-mudahan itu ada. Cuman kita bisa belum memastikan. Karena sampai sekarang sedang proses untuk pencarian tersebut. Tadi saya sampaikan nanti akan kami update. Mungkin 1 atau 2 jam lagi bagaimana situasi terkininya. Silakan lagi. Ada, tadi sudah saya sampaikan kan, ada. Ya. Ada 1 kalau nggak salah tadi waktu tadi pagi ya. Saya sekarang belum tahu lagi, tapi itu ada tadi. Ya. Ada lagi Pak? Kalau sudah tidak ada, nanti saya akan update lagi. Rekan-rekan bisa menanyakan bagaimana progresnya, apa saja yang sudah ditemukan, bagaimana situasi di daerah tersebut. Mudah-mudahan ini segera bisa teratasi semua dengan cepat. Kalau tidak ada, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, update di sini apa bisa Jakarta, Pak? Ikut membantu evakuasi. Belum ada korban, Pak, kelihatan. Lokasi jatuhnya pesawat saat ini yang terlihat serbu-serbunya ini. Baru terlihat. Iya, gambar yang sedang Anda saksikan ini adalah gambar atau visual yang diambil dari kapal milik Pertamina, dan kapal ini sudah dikonfirmasi oleh Basarnas tadi bahwa benar kebenaran informasi bahwa inilah lokasi yang diduga tempat jatuhnya pesawat JT610. Sekali lagi, visual ini diambil dari kapal milik Pertamina yang sudah dikonfirmasi kebenarannya tadi oleh Kepala Basarnas di konferensi pers. Dan ini adalah puing-puing atau serpihan-serpihan lokasi yang diduga kuat sebagai lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Ada sejumlah puing atau sejumlah bukti juga, diantaranya ada handphone atau ponsel yang tadi juga diungkapkan oleh Kepala Basarnas, dan juga sejumlah
bukti-bukti lain, diantaranya ada dompet dan serpihan-serpihan lain. Kami akan menunggu konfirmasi kebenaran dari gambar-gambar itu supaya kami bisa menginformasikannya atau sebelum kami tayangkan di televisi. Kami ulangi bahwa gambar ini atau visual ini didapat dari kapal milik Pertamina yang merekam lokasi tepatnya serpihan-serpihan pesawat atau diduga lokasi tempat jatuhnya pesawat JT610 milik Lion Air. Dan lokasi tepatnya adalah bergeser sedikit dibandingkan dengan lokasi titik koordinat yang diinformasikan oleh Takbot yang menjadi petunjuk atau clue utama pencarian dari JT610. Kami masih menayangkan lokasi yang diduga kuat sebagai lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di kawasan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika pesawat take off menuju Pangkal Pinang yang ada di sebelah barat dari Pulau Jawa, pesawat ini kemudian berbelok sedikit ke arah timur, ke arah Tanjung Karawang. Ini menjadi pertanyaan berikutnya. Dan tadi juga dikatakan bahwa terakhir take off pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat dan hilang kontak 6.33 waktu Indonesia Barat. Dan sudah dikonfirmasi oleh Basarnas pesawat ini jatuh. Tadi konferensi pers dilakukan oleh Basarnas didampingi oleh KNKT, di mana JT610 dilaporkan hilang kontak oleh Menara ATC Bandara Soekarno-Hatta jam 5.60 yang memberikan informasi ke Basarnas. Ini foto serpian dan lokasi hilangnya adalah 11 nautical mil dari Karawang. Dengan ketinggian pesawat adalah 2.500 kaki. Pada pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, pihak dari Basarnas melakukan cross-check dan langsung memberangkatkan kapal laut dan juga heli ke koordinat yang dimaksud, yaitu koordinat 5 derajat 46 menit 15 detik South dan 107 derajat 16 detik East. Di lokasi tersebut, Basarnas menemukan pelampung dan puing-puing pesawat. Dan saat ini kapal dari Basarnas sudah berada di lokasi. Adapun kedalaman laut sekitar 30 hingga 35 meter. Untuk menemukan pesawat perlu dilakukan penyelaman. Dengan kedalaman tersebut, Basarnas pernah memiliki sejumlah pengalaman tentunya untuk melakukan evakuasi. Total ada 189 orang dalam pesawat, ada penumpang dan juga kru. Dengan informasi detail adalah terdiri dari 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 pilot dan 5 flight attendant. Ini adalah informasi detail yang didapat dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Untuk lebih lanjutnya, penyebab pasti jatuhnya dari pesawat ini tentunya masih menunggu black box karena pihak KNKT juga tidak mau berspekulasi. Pesawat Lion Air JT610 jatuh di Tanjung Karawang. Sudah kami konfirmasi keberadaannya dari Basarnas dan kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.